Halo guys, kita berjumpa lagi di video ini. Minggu ini adalah minggu yang ketiga kita minggu PKP. Saya percaya dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang bahagia, gembira bersama keluarga kan. Oke, nah pagi ini saya membawa kita merenungkan satu firman Tuhan yang saya bagi nama kasih Tuhan ataupun cinta Tuhan. Pertanyaannya begini, macam mana supaya kita boleh dikasihi Tuhan? Macam mana supaya Tuhan boleh sayang saya kan? Jadi apa yang saya belajar dulu saya diajar begini. Kalau kita tidak sempurna dan kalau kita itu orang yang jahat ataupun apalagi kalau yang suka buat dosa, confirm Tuhan tidak sayang. Nah, Tuhan cuma sayang orang yang sempurna. Tuhan cuma sayang orang yang baik, yang moral dia tinggi, civic dia high class. Begitu. Itu saja yang Tuhan mau sayang loh. Jadi kalau kau merokok, minum, membawang, hina orang, jahat sana jahat itu, Tuhan tidak mau sayang kau. Nah, jadi semua yang jahat itu saya pikir-pikir semua itu ada dalam diri saya. Nah, kawan-kawan, saya mau tanya kita begini. Kita mungkin boleh kawal kesalahan kita dari mulut kita lah. Apa sih yang dari mulut? Kata-kata, apa yang kita makan, apa yang kita minum kan. Kita mungkin boleh kawal perbuatan penampilan kita lah kan. Rambut kita boleh kasih bagus kan. Baju boleh cantik-cantik kan. Tata cara boleh bagus. Begitu Pak. Tapi pikiran macam mana itu kawan-kawan? Bolehkah kita buat kita punya pikiran? Bolehkah kita kawal kita punya pikiran nih? Boleh kita kawal? Saya percaya. Ini terserah kamu lah mau percaya tidak kan. Macam mana hebat kita baca Alkitab, kita berpuasa, kan? Kita berdoa, tapi pikiran kita tetap tidak boleh kawal. Kamu percayalah, pikiran kita asal nampak benda yang kita suka, kamu kita miss lah kan, macam maksud saya buat salah lah karena pikiran tuh kan, kotor lah pikirannya. Bukan semua orang tahu apa ada di pikiran kita, betul kan tidak? Nah jadi kawan-kawan semua, mungkin ada di antara kamu yang boleh kawal pikiran, percakapan, dan perbuatan. Nah ya iyalah. Oke lah kalau begitu kan. Tapi bagi saya percaya bahwa kita tidak akan dapat mengawal daripada melakukan kesalahan, melakukan ataupun melakukan dosa begitu Pak. Semua kita ini berdosa Pak ini. Di dalam Roma 3 ayat 23 bilang begini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ada dua ini masalah kita sini. Pertama, kita telah berbuat dosa. Dan kedua, kita hilang kemuliaan Tuhan. Nah, jadi kalau kau bilang kau manusia tidak berdosa, nah mungkin kau ada cara kau menafsir sendiri di bagi ayat Roma 3:23. Tapi bagi saya setiap manusia telah berbuat dosa. Nah, telah itu maksudnya sudah buat dosa itu. Nah, kawan-kawan semua, saya mau bagi tahu kita pagi ini, inilah kekuatan kita dalam menghadapi tantangan. Inilah penghiburan kita dalam menghadapi kesedihan. Inilah pengharapan kita ketika kita hilang harapan. Yaitu ketika kita betul-betul merasakan, menyadari bahwa Tuhan begitu mencintai kita. Nah saya kasih tahu kita kawan-kawan semua. Sebenarnya, ini yang sebenarnya lah yang telah mengubah kepribadian saya itu kan. Perspektif pikir saya terhadap Tuhan itu berubah. Dulu saya pikir bahwa Tuhan hanya mengasihi orang yang baik hati. Tapi setelah membaca Roma 3 ayat 23, semua orang buat dosa. Jadi kalau semua orang buat dosa, siapa Tuhan mau sayangkan? Tidak orang yang sempurna. Nah kawan-kawan semua, saya mau baca ini satu ayat yang mengubah kehidupan dan saya percaya akan mengubah kita juga. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 bilang, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita. Kalau kita terus pergi di ayat yang ke-19 lagi bilang, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Begitu. Jadi saya mampu mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi saya. Dan saya mampu mengasihi sesama kita karena itu karena cinta Tuhan lebih dulu. Nah kawan-kawan semua, kalau ada di antara kita, kalau kita masih pikir-pikir yang kita buat baik dulu, baru Tuhan sayang kita. Memanglah Allah yang lebih dulu mengasihi. Kalau kau berubah, dia bilang, kalau kau tidak buat dosa lagi. Nah kawan-kawan semua, sebenarnya ketika Yesus mati di kayu salib itu bukan ketika kita sempurna.
ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib itu bukan ketika kita kudus. Kalau kita lihat dalam Roma 5 ayat 8, dia bilang begini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, satu kali saya baca sekat-sekat begitu. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika apa? Karena Kristus telah mati di kayu salib untuk kita ketika kita masih berdosa. Kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk orang yang sempurna, kita semua pikir bahwa itu untuk apa? Kalau kita manusia nih, kawan-kawan, kalau kita boleh membenarkan diri sendiri, kita boleh jadi sempurna, kita boleh jadi kudus, kan? Oleh perbuatan kita, kemampuan kita. Siapa yang Yesus Kristus mati di kayu salib? Betul nggak tidak? Kenapa dia mati di kayu salib? Sebab kita tidak mampu untuk mendapatkan kesempurnaan yang dari diri kita. Karena itu Kristus mati di kayu salib ketika kita masih berdosa. Nah, Tuhan menunjukkan kasih-Nya pada kita lebih dulu. Bukan kita yang menunjukkan kasih kita kepada Tuhan lebih dulu, baru Tuhan mengasihi kita. Firman Tuhan bilang, inilah kasih itu. Bukan kau yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang mengasihi kau. Bukan kita yang mencintai Tuhan, baru Tuhan cinta kita, tapi Tuhan yang mencintai kita. Karena Tuhan bilang begini, saya mati untuk kau di kayu salib, bukan ketika kau sempurna, tetapi ketika kau berdosa, ketika kau tidak sempurna. Nah kawan-kawan, saya mau bagi tahu kita semua, Kristus mati di kayu salib hanya semata-mata karena mengasihi dan mencintai kita yang berdosa ini. Hanya semata-mata menunjukkan cintanya kepada kita yang selalu dan senantiasa melakukan kesalahan. Tiada detiknya kita tidak melakukan kesalahan. Sekali lagi saya mau kasih tahu kita, tiada detiknya, bukan tiada menit, tiada jam, tiada hari, tapi tiada detik kita tidak buat dosa. Kau pikirlah. Jadi kalau Tuhan sudah lebih dulu mencintai saya, Tuhan yang lebih dulu mengasihi saya, Tuhan mengasihi saya ketika saya tidak sempurna, ketika saya berada dalam kesalahan. Kalau begitu, apakah yang mampu memisahkan saya dari cinta Tuhan? Firman Tuhan bilang tidak, kan? Nah kawan-kawan semua, kekuatan kita dalam menghadapi segala tantangan ini adalah sejauh mana kita betul-betul merasakan cinta Tuhan, sejauh mana kita merasakan kasih Tuhan. Kau percayalah cakap saya, kalau kita betul-betul merasa kasih Tuhan, kita tidak akan menghakimi itu, kita tidak akan cakap pasal kesalahan dan dosa orang. Percayalah. Tapi kalau kau bilang kita ini harus melakukan kebaikan, kita ini harus sempurna, kita akan cenderung menghakimi. Nah, dengar sini untuk menutup. Kalau kita merasakan kasih Tuhan, kita akan lebih mengasihi kawan-kawan kita yang buat kesalahan. Tapi kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan karena perbuatan baik kita akan menuntut kawan-kawan kita yang bersalah untuk melakukan perbuatan yang baik supaya mereka dikasihi. Nah, mari kita semua menyadari bahwa cinta Tuhan buat kita itu bukan memandang pada kesempurnaan kita, tapi Dia melihat kesalahan, dosa, dan ketidaksempurnaan yang ada di dalam diri kita. Oke kawan-kawan, nah selamat beribadah, selamat beraktiviti pagi ini. Saya yakin dan percaya bahwa Anda disadari pagi ini bahwa Anda benar-benar dikasihi Tuhan. Kau betul-betul disayangi Tuhan. Apa saya terbayar kau tuh kesukaan kau melakukan dosa itu. Kau dengar ini apa yang saya cakap, kau dengar sini. Tuhan sayang kau, Tuhan sayang kau, dan Tuhan sayang kau. Haleluya. Terima kasih kawan-kawan karena kamu meninguni video sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, share, dan jangan lupa komen. Oke guys, bye. God bless you all.